Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wafa Yolanda, Prodi PGMI semester 4. Saya berasal dari kampus IAIN Takengon. Di sini saya akan mempresentasikan salah satu mata kuliah, yaitu mata kuliah Psikologi Perkembangan Anak MISD. Adapun materi yang ingin sampaikan yaitu tentang resiliensi dalam pendidikan karakter. Pendidikan karakter dijadikan sebagai gerakan nasional pada puncak acara Hari Pendidikan Nasional 2 Mei 2010. Latar belakang munculnya pendidikan karakter ini karena semakin terkikisnya karakter bangsa Indonesia dan sekaligus sebagai upaya pembangunan manusia Indonesia yang berakhlak budi pekerti yang mulia. Pendidikan karakter. Istilah karakter secara harfiah berasal dari bahasa Latin yaitu karakter yang berarti watak, tabiat, sifat-sifat, kejiwaan, budi pekerti, kepribadian atau akhlak. Secara istilah, karakter diartikan sebagai sifat manusia pada umumnya, di mana manusia mempunyai banyak sifat yang tergantung dari kehidupan sendiri. Karakter adalah sifat kejiwaan, akhlak atau budi pekerti yang menjadi ciri khas sebagai seseorang atau sekelompok orang. Pembentukan karakter merupakan salah satu tujuan pendidikan nasional. Pasal 1 Undang-Undang Sikdiknas tahun 2003 menyatakan bahwa di antara tujuan pendidikan nasional adalah pengembangan potensi peserta didik untuk memiliki kecerdasan, kepribadian, dan akhlak mulia. Amanah Undang-Undang Sikdiknas tahun 2003 bermaksud untuk pendidikan tidak hanya membentuk insan Indonesia yang cerdas, namun juga kepribadian atau berkarakter sehingga akan lahir generasi bangsa yang tumbuh dan berkembang dengan karakter yang bernafaskan nilai-nilai luhur bangsa serta agama. Ada 9 karakter yang berasal dari nilai-nilai luhur universal, yaitu pertama cinta Tuhan dan segenap ciptaannya. Yang kedua, kemandirian dan tanggung jawab. Ketiga, kejujuran atau amanah diplomatik. Keempat, hormat dan santun. Kelima, dermawan, suka tolong-menolong dan gotong royong serta kerjasama. Keenam, percaya diri dan pekerja keras. Ketujuh, kepemimpinan dan keadilan. Kedelapan, baik dan rendah hati. Dan yang 9, karakter toleransi, kedamaian dan kesatuan. Yang selanjutnya ada resiliensi. Istilah resiliensi diformulasikan pertama kali oleh Bloch dengan nama ego resiliensi, yang diartikan sebagai kemampuan yang melibatkan kemampuan penyesuaian diri yang tinggi dan luas saat dihadapkan pada tekanan diri dalam maupun dari luar. Secara spesifik, ego resiliensi merupakan satu sumber kepribadian yang berfungsi membentuk konteks lingkungan yang jangka pendek maupun jangka panjang, di mana sumber daya tersebut memungkinkan individu untuk memodifikasi tingkat karakter
dan cara mengekspresikan pengendalian ego yang bisa dilakukan individu. Selanjutnya, komponen resiliensi. Yang pertama, ada regulasi emosi. Kemampuan untuk tetap tenang dalam kondisi yang penuh tekanan. Yang kedua, pengendalian impuls merupakan kemampuan mengendalikan keinginan mendorong kesuksesan serta tekanan yang muncul dari dalam diri seseorang. Ketiga, optimis. Individu yang resilience adalah individu yang optimis. Individu memiliki harapan di masa depan dan percaya dapat mengontrol arah hidupnya. Yang keempat, empati, yaitu menggambarkan bahwa individu mampu membaca tanda-tanda psikologis dan emosi dari orang lain. Yang kelima, analisis penyebab masalah, yaitu merujuk pada kemampuan individu untuk secara akurat mengidentifikasi penyebab-penyebab dari permasalahan individu. Yang keenam, edifikasi diri merupakan keyakinan pada kemampuan diri untuk menghadapi memecahkan masalah secara efektif. Ketujuh, peningkatan aspek positif. Resiliensi merupakan kemampuan yang meliputi peningkatan aspek positif dalam hidup individu. Selanjutnya, ada faktor-faktor resiliensi. Yang pertama ada AIM, merupakan kekuatan yang berasal dari dalam diri individu seperti tingkah laku, perasaan, kepercayaan yang terdapat dalam diri seseorang. Yang kedua, I have merupakan salah satu aspek yang mempengaruhi resiliensi yang berasal dari luar. Yang ketiga, I can merupakan salah satu faktor resiliensi yang berkaitan dengan kompetensi sosial dan interpersonal seseorang. Selanjutnya, resiliensi dalam pendidikan karakter. Resiliensi merupakan keterampilan yang penting untuk dikembangkan di segala sektor kehidupan. Adapun beberapa ciri utama pribadi dengan resiliensi tinggi berkisar pada kemampuan mempertahankan perasaan positif dan juga kesehatan serta juga energi. Individu juga memiliki kemampuan memecahkan masalah yang baik, berkembangnya harga diri, konsep diri, dan kepercayaan diri secara optimal. Adapun kesimpulannya, pendidikan karakter merupakan upaya-upaya yang dirancang dan dilaksanakan secara sistematis untuk membantu individu memahami nilai-nilai perilaku manusia yang berhubungan dengan sang halik, diri sendiri, sesama manusia, lingkungan, dan kebangsaan yang terwujud dalam pemikiran, sikap, perasaan, perkataan, dan perbuatan. Demikian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.